Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Winda Melantika di Warta Cagar Budaya. Dan di episode kali ini saya akan menelisik tinggalan masa kemerdekaan. Dan saya sudah berada di salah satu markas Akademi Militer di Selomartani, Kalasan, Sleman. Kurang lebih 1 bulan setelah agresi militer Belanda II dilancarkan pada Desember 1948, Tentara Nasional Indonesia sudah menyelesaikan konsolidasinya. Pertempuran dengan tentara Belanda pun segera dimulai. Sasarannya adalah garis-garis komunikasi Belanda, kawat-kawat telepon, merusak jalan kereta api dan jembatan, dan menyerang konvoi tentara Belanda. Puncak dari serangan-serangan tersebut adalah serangan umum 1 Maret 1949. Kali ini saya akan menemui Pak Wahyu Srihartadi untuk mendampingi saya melihat markas dan lokasi pertempuran pelataran. Belum bisa memahami bagaimana pentingnya cagar budaya. Batu putih ini ada takian-takiannya seperti Kita ini. generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya wajib untuk ikut melestarikan cagar budaya. Halo Pak Wahyu, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Ya. wah ini mungkin Ya. pemirsa sudah penasaran Pak, ingin mendengar seperti apa cerita awal mula ataupun sejarahnya berdirinya Markas MA ini Pak. Oh iya, jadi markas MA itu pada awalnya ada di SMA 1 Bobkri di daerah Kota Baru. Kemudian setelah agresi militer Belanda yang kedua, tanggal 19 Desember 1948, mereka berpindah markas dari Kota Baru ke daerah Imogiri. Ya, tapi terus pada tanggal 5 Januari 1949, atas perintah dari Letnan Kolonel Soeharto, pasukan MA supaya bergabung ke utara dengan SBK 104, waktu itu dipimpin oleh Mayor Sukasno. Dan salah satunya adalah menempati rumah sini. Berarti awal mula ini memang tidak di sini ya Pak, di Tidak di Kota sini, Baru ya. terlebih dahulu, Ya, kemudian Kota Baru. baru pindah di sini. Ya. Kemudian untuk dulu kegiatannya seperti apa Pak? Apakah ini hanya markas biasa atau apa saja yang mungkin hal-hal yang dilakukan kegiatannya? Ya, kegiatannya di sini memang untuk apa ya? Untuk tempat tinggal ya, tempat tinggal tentara. Terus ada cerita juga bahwa dulu MA di sini juga pernah melatih masyarakat di sini baris berbaris apa. Jadi kegiatan sosial juga seperti itu. Ya. Untuk lokasi pendidikan para tentara sendiri apakah ikut di sini atau di mana Pak? Sebenarnya tidak di sini sih. Pada awalnya memang di Kota Baru. Awalnya di Kota Baru. Di sini kan karena kondisi darurat ya, karena ada serangan dari Belanda itu di Kota Yogyakarta, jadi mereka terus menyingkir daerah sini. Begitu. Artinya lama atau tidak Pak? Atau mungkin membutuhkan beberapa bulan untuk tinggal di sini atau menunggu sampai waktu apa mereka berpindah lagi? Pada waktu itu, setelah tanggal 5 Januari 1949, terus sampai dengan tanggal peristiwa pelataran sendiri, tanggal 24 Februari, nah setelah itu mungkin sudah selesai di sini. Sudah selesai ya? Sudah selesai Oke. gitu. Sebenarnya saya mungkin pemirsa juga penasaran Pak, Iya. sebenarnya di dalam markas ini ada apa saja gitu. Oh iya. Boleh Pak Wahyu menemani saya Oh iya, untuk silakan. berkeliling? Mari. Ya, mari Pak. Ya. Wah, Di sini tempatnya, Mbak. sini ya Pak ya? Ya. Wah ini keren sekali ya Pak, bangunannya ini memang masih asli atau sudah ada renovasi Pak? Renovasi sedikit memang dulu dari Bapak yang sekitar tahun 70-an lah dulu. Oke, Ya. dan di sini juga banyak sekali foto-foto ataupun Ya. informasi yang tertempel di dinding mengenai ini ya Pak ya, Ya, kejadian zaman dulu. Keterkaitan dengan militer akademi, dengan pelataran, terus yang foto yang di sebelah selatan itu adalah tentang Jogja kembali. Gitu. Wah, Ya, keren kita memang sekali. dipisah-pisah fotonya, jadi kita kelompokkan tentang militer akademi tersendiri, terus tentang pelataran juga tersendiri gitu. Ini memang bangunannya hanya sampai pendopo ini saja atau masih ada Di bangunan belakang lain? masih ada ya. Oh Belakang masih gitu. ada, ya. Untuk luasnya sendiri berapa Pak ini markas ini? Luas tanah 2.500, atau luas bangunan kurang lebih 1.000-an mungkin, 1.000-an ya. meter Artinya di belakang ini semacam kamar-kamar atau Ya, bangunan lain Pak? Kamar-kamar gitu, tempat tinggal gitu. Tempat tinggal, wah, Yeah. keren ya Pak ya. Oh iya Pak, kemudian untuk sejarah seperti awal mulanya pertempuran pelataran itu seperti apa ya Pak?
Oh iya, kalau saya sebaiknya kita ngobrol aja di mana, di monumen pelatarannya aja. Di situ kan lokasi kejadian pertempurannya ada di situ. Oke. Jaraknya nggak terlalu jauh kok, cuman 1,5 kilometer dari rumah sini. Nah, pemirsa, gimana sejarah tentang pertempuran Pelataran? Saya akan diajak oleh Pak Wahyu. Kita akan sama-sama mengetahui seperti apa sejarah berdirinya monumen Pelataran ya Pak ya. Oke, mari Pak. Mari. Ya. Nah pemirsa, saya dan juga Pak Wahyu sudah sampai di lokasi pertempuran Pelataran. Nah kali ini kita nanti akan membahas ya Pak, seperti apa kronologi pertempuran Pelataran itu terjadi. Langsung aja yuk Pak, kita mendekat ke monumennya. Oh iya, Yuk, bagus. mari Pak. Ya. Oh iya, Pak Wahyu dulu tuh seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan kronologi pertempuran Pelataran ini seperti apa? Oh iya, jadi nyambung cerita yang di markas tadi ya. Iya. Pak? Iya, jadi kejadiannya tuh diawali setelah para militer akademi itu udah berpindah markas di daerah Selomartani. Jadi itu peristiwanya adalah pada awalnya tuh tertembaknya dari Pantrik Kadet Abdul Jalil pada tanggal 22 Februari 1949. Abdul Jalil itu markasnya ada di Ngerangsan. Nah, waktu itu dia sedang patroli dengan satu pasukan begitu. Kebetulan berpapasan dengan patroli Belanda gitu. Terus akhirnya tertembak. Nah, pada saat dia tertembak gugur gitu. Karena dia seorang seniman, dia kan punya buku-buku harian gitu kan. Iya. Tapi di buku hariannya itu kan banyak catatan-catatan tentang markas-markas yang ada di daerah Selomartani. Itu diambil sama Belanda. Oh. Iya, diambil sama Belanda. Akhirnya ketahuan lah markas-markas yang ada di daerah Selomartani di sini itu. Nah, terus pada tanggal 23 Februari malam gitu ya, jadi pasukan MA melakukan penyerangan di pos Belanda di Bogem. Ada di Bogem itu. Nah, terus pada tanggal 24 dini hari mereka sudah pulang menuju ke markas masing-masing ya. Pada perjalanan pulang itu yang ini Peleton Z. Peleton Z itu kan markasnya ada di daerah Kaliwaru, dekat dengan ini kejadian di sini ya Pak. Kaliwaru sama Padungan gitu kan. Nah, ternyata Belanda setelah kejadian penyerangan pos itu mereka mengejar gitu, melakukan operasi pembersihan itu. Terus akhirnya pada saat pasukan MA sedang berjalan pulang menuju ke markas itu ketemulah di sini gitu. Jadi dari dua arah, jadi dua arah, dari sebelah timur, selatan, dan barat gitu. Berarti monumen ini adalah memang titik pertempuran saat itu ya Pak ya? Pertempurannya pada saat itu. Ya. Apakah saat kejadian dari tentara itu ada yang tewas atau seperti apa Pak kronologinya? Jadi ada 8 yang menjadi yang gugur ya, yang gugur di sini di Pelataran. Itu 2 orang perwira remaja, terus 5 orang taruna, dan 1 orang tentara pelajar. Wah, totalnya ada 8 ya Pak ya? Iya, ada 8 di sini. Kemudian untuk monumen ini sendiri artinya ini merupakan sebuah simbol ataupun seperti apa Pak sebetulnya? Ya, simbol dari perjuangan militer akademi. Iya, jadi perjuangan militer akademi itu adalah di sini. Karena kebanyakan mereka yang berjuang di sini itu kan masih istilahnya masih siswa ya, masih siswa, jadi belum selesai, belum begitu. selesai, belum selesai, tapi dihadapkan pada istilahnya apa ya, praktek perang beneran begitu, ya, praktek beneran di sini. Jadi memang ini apa ya, monumen militer akademi di sini. Militer akademi. Yeah. Kemudian ini untuk nama-nama yang gugur atau seperti apa Pak? Ya, di sini khususnya yang di Pelataran. Nah, ini ada 8 orang ya. Nah, itu. Yang pertama adalah Letnan 1 Sukoco, terus Letnan 1 Utoyo, terus Pantrik Kadet Husen, Sumartal, Sarsanto, Suharsoyo, Subiakto, dan yang paling terakhir itu adalah tentara pelajar Marwoto itu. Dan kalau saya lihat di sekitaran monumen ini seperti ada patung-patung yang berwarna hitam, merupakan simbol atau apa ya sebetulnya? Itu simbol, jadi jumlahnya memang ada 8, itu melambangkan istilahnya yang gugur di pertempuran Pelataran ini. Pak Wahyu, mungkin ada makna pertempuran Pelataran ini untuk masyarakat, ada nggak sih Pak?
Ya, banyak sekali makna dan arti yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya adalah dengan dibangunnya Monumen Pelataran ini adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur ada di Pelataran itu sendiri. Yang waktu itu banyak sekali istilahnya taruna-taruna waktu itu masih remaja semua. Ya. Jadi waktu itu kaum muda waktu zaman itu sudah semangat istilahnya, sudah semangat. Makanya untuk para generasi muda yang sekarang jangan kalah semangat dengan para pahlawan itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Saya mau jalan-jalan dulu ke sana ya, Oh Pak ya, ya. silakan. Terima kasih, mari Iya, Pak. silakan. Pertempuran Pelataran adalah bukti nyata perjuangan para taruna muda melawan tentara Belanda. Dengan segenap jiwa, raga, mereka berkorban bagi bangsa Indonesia. Keberadaan Monumen Pelataran mempunyai nilai penting sejarah bagi para taruna militer, akademi, maupun bagi bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda pewaris budaya bangsa, mari kita terus melindungi dan juga melestarikan warisan budaya bangsa kita. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode Warta Cagar Budaya berikutnya.